Ian mengeliatkan. Dia terbangun saat pukul 1 malam karena merasa ingin mereka baru saja selesai beberapa jam yang lalu dan yang terlalu lelap. Ian merasa kepalanya memang sedikit pusing, apakah karena efek kena hujan, ia tidak tahu. Ian bertepuk kedua mulutnya berlari menuju kamar mandi. Taeyong tidur sangat lelap, sama sekali tak menyadari akan hal itu. Ian tiba di wastafel dan memuntahkan cairan bening. Buru-buru dia menghidupkan keran dan membasuh mulutnya dengan air. Ian tak bisa tidak tidur. Dia memakai dress kembali di tubuhnya dan berdiri di pinggir balkon kamar hotel tersebut. Kota sudah terlihat semakin ramai saat hari kian larut malam. Ian menyentuh besi pinggiran balkon tersebut. Dia ingin langsung mengetes kehamilannya dengan tes pack sekarang juga. Ian melewat diri di sana menikmati angin malam walaupun terasa betul dingin. Sayang, kenapa berdiri di sini? Suara itu membuat lamunan Ian buyar. Theo yang menyadari Ian tidak ada di sebelahnya langsung menemukan di situ. Theo meraih tangan Ian dan menggenggamnya erat. Setiap harinya Theo merasa dia semakin jatuh cinta kepada Ian. Dia merasa begitu nyaman dengan hubungan mereka dan Theo tak pernah ragu lagi akan pilihannya. Sayang, apa yang membuatmu menerimaku kembali? Padahal kau tahu aku pernah menyakitimu, bahkan tanpa sengaja aku pernah melakukan hal buruk dalam masa lalumu. Kau tahu hati tak akan bisa bohong walaupun pikiran ingin terus membenci. Hatilah yang benar-benar tahu apa yang harus lakukan dan kemana dia harus berlabuh, dan hati juga yang ikhlas memaafkan. Taeyong dan aku tak memiliki alasan lain untuk itu. Taeyong merasa terharu mendengar ucapan yang begitu tulus itu. Lantas bagaimana denganmu, Taeyong? Ian tersenyum dengan mata yang melihat kaca-kaca. Dan hari ini, tepatnya malam ini, aku ingin kau benar-benar menjadi pendamping hidupku, Ian. Seseorang yang akan menemaniku sepanjang hidupku, hingga menua bersama. Seseorang yang akan menjadi ibu dari anak-anakku kelak. Ian merasa jantungnya berdebar. Apakah dia sedang dilamar? Ian tidak ingin berpikir berlebihan karena belum ada cincin. Namun ketika dia perlahan berlutut di depannya, Ian merasa ini bagaikan mimpi. Ian, will you marry me? Ian menghentikan air matanya saat mendengar satu kalimat yang selalu dinantinya selama ini. Air mata yang jatuh saat melihat tatapan tulus Taeyong yang penuh cinta itu ketika melamarnya. Ian menangis dan dia tak bisa berkata-kata dengan ucapan Taeyong walaupun hanya di hotel dan bermodalkan cincin. Namun rasa tulus dan cinta Taeyong yang besar seolah mengalahkan segalanya. Ian paham bagaimana sebuah lamaran terlihat berkelas dan indah tanpa restoran bintang 5, meja satin yang menghiasi lilin wen. Semua itu akan kalah dengan ungkapan cinta yang penuh ketulusan. Taeyong yang tidak bisa berkata-kata karena saking terharunya. Kemudian Ian mengangguk. Hal itu membuat Taeyong menatapnya dengan pandangan antusias dan penuh harap.
Theo memejamkan matanya lega saat lamarannya diterima. Dia merasa sangat terharu awalnya. Theo ingin melamar Ian dengan romantis, bahkan dia sudah mereservasi tempat di suite untuk lamarannya soal cincin. Theo sudah menyiapkannya sejak jauh hari, namun semuanya tak terduga cuaca buruk dan mereka berakhir di hotel. Theo merasa dia tetap tidak bisa menunda lagi niatnya untuk melamar Ian dan menjadikan gadis itu miliknya seutuhnya. Theo melepaskan pelukannya dan menatap wajah cantik itu. Dia mengusap kenangan air matanya yang membasahi pipi Ian. Terima kasih sudah menerima lamaranku sayang. Terima kasih sudah bersedia mempercayakan hatimu padaku. Aku sangat mencintaimu dan setiap harinya aku dibuat jatuh cinta padamu begitu dalam. Aku juga mencintaimu, Theo. Tidak ada hal yang lebih bahagia ketika kau memilihku menjadi wanita terakhir dalam hidupmu. Theo tersenyum dan kembali memeluk Ian dengan erat. Ian membalas pelukan Theo dan meresapinya begitu dalam. Tidak ada hal yang paling bahagia ketika engkau dicintai oleh pria yang menjadi tujuan hidupmu. Yang tersenyumku adalah pemenangnya, Theo. Aku tidak tahu bagaimana bisa hatiku berbalik arah kepadamu dan jatuh begitu dalam sehingga tak bisa berpindah lagi. Theo tersenyum dan menatapkan kening mereka. Hidung mancung mereka saat ini saling bersentuhan. Theo memejamkan matanya meresapi momen indah itu. Mata mereka saling berhadapan dengan jarak begitu dekat. Theo kemudian perlahan mendekatkan bibir mereka. Ian memejamkan mata dan mengalungkan tangannya di leher Theo dan menerima ciuman pria itu yang sangat lembut dan penuh cinta. Ian merasa perasaannya membuncah ketika bibirnya dengan betul lembut secara bergantian. Mereka larut dan gelombang cinta dan asmara yang begitu bergelora, begitu indah. Bahkan merasa seolah dunia ini hanya milik mereka berdua. Hanya indahnya langit malam surut yang menjadi saksi bisu betapa saling mencintainya pastian instan tersebut. Ian tersenyum dan mengangguk. Lihat tanggalnya, minggu depan kau wajib menjadi bridalku. Saja membuka undangan tersebut dan tertawa. Dia masih tak menyangka Ian benar-benar akan menikah. Astaga, Ian kau benar nikah. Ternyata pelet mantan kuat juga ya. Cap Sejong sambil terkekeh. Ian hanya tersenyum. Saat ini keduanya duduk di sofa apartemen Sejong. Oh, Sid, misi kau benar-benar ya. Sejong tertawa. Ian, apakah kau sudah hamil? Makanya cepat-cepat. Ian terdiam dan kemudian sebuah angkukan kecil membuat Sejong syok. Aku yakin kalian melakukannya setiap hari kan, seperti Taehyung meluncur tanpa batas hingga tertanam di. Tebakanmu selalu benar, si gila itu sengaja ingin mendahului Jongkok, makanya pernikahan kami dipercepat. Bagaimana denganmu? Sejong tersenyum dan mengulurkan tangannya juga sudah dilingkari oleh cincin berlian. Ian merasa terkejut dan dia sangat bahagia. Hera juga sudah melarang. Sejong tersenyum dan mengangguk. Namun aku harus menunggu 1 tahun lagi, Ian. Hei, kenapa tak langsung menikah saja? Kalian sudah saling mencintai.
Jika waktu itu tiba, maka segera berada di sampingnya. Aku tahu kan zaman sekarang banyak pelakor. Sejong tertawa dengan keras. Hei, bukankah aku juga termasuk di antaranya? Ya, ini berbeda konsep. Itu kan dulu tidak tahu. Sejong tertawa dengan keras, sedangkan Yan cemberut. Sial, ya sudah, aku pulang dulu. Taeyong menungguku di bawah. Kami akan fitting busana pengantin. Yan langsung berdiri dan bergegas keluar, meninggalkan Sejong yang duduk sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Taeyong melihat Yan yang baru saja menghampirinya. Gadis itu berjalan gontai dan membuka pintu mobil dengan tatapan kesal. Suara pintu mobil yang begitu keras membuat terkejut dan mengelus dadanya. Astaga, sayang, kau membuat terkejut. Yan memasang wajah bad moodnya. Dia kesal dengan Sejong yang meledeknya tadi. Tapi biasanya mereka memang saling meledek. Tapi Yan tidak pernah marah seperti ini. Taeyong mendekati Yan dan bertanya dengan lembut pada gadis itu. Taeyong menyentuh lengan Yan dan menarik wajah itu biar menghadap ke arahnya. Taeyong bisa melihat wajah Yan yang terlihat kesal. Apakah Sejong membuatmu kesal? Yan mengangguk. Taeyong tersenyum dan membawa Yan dalam pelukannya. Semenjak hamil yang sangat sensitif, bahkan gadis itu sering marah karena hal sepele. Namun Taeyong cukup sabar menghadapi semuanya. Yan memeluk Taeyong dengan erat. Dia merasa nyaman dan tenang ketika menyandarkan kepalanya di dada bidang itu. Taeyong menyentuh pipi Yan dan mendaratkan kecupan di kening gadis itu agar moodnya membaik. Yan menatap wajah Taeyong yang kali ini menatapnya. Dia masih tak percaya bahwa dia memiliki pasangan hidup yang perfect dalam segala hal seperti Taeyong. Tuhan memberikannya pria yang tidak pernah melepaskan genggaman tangannya dan selalu berada di sisinya kapanpun itu. Taeyong, kau tidak kesal dengan sifatku sekarang? Taeyong menggeleng dan tersenyum. Kenapa harus kesal? Malah aku bersyukur. Adalah gejala yang normal untuk yang hamil muda sepertimu, sayang. Kau masih ingat kan apa kata dokter Lee? Kabar pensiunnya Yan dari dunia modeling menjadi kabar dan trending topik terhangat. Berbagai artikel memuat bahwa Han Yan, model papan atas yang berasal dari elit manajemen itu, memilih berhenti dari karirnya karena akan menikah dengan seorang bilioner sekaligus pengusaha terkaya di Korea Selatan, yaitu Kim Tae-hyung. Kabar keduanya sampai dimuat dalam Billboard News. Berita semakin heboh dan identitas Taeyong terungkap. Banyak di antara penggemar Yan menyayangkan hal itu, namun tak sedikit juga yang mendukung mereka berdua. Karena keluar lebih awal dari perjanjian, Yan diwajibkan harus membayar penalti yang jumlahnya sedikit, namun Taeyong bersedia menanggung semua itu secara cuma-cuma dan tidak perlu khawatir. Jin tersenyum memandang undangan mewah di balik plat silver di tangannya. Dia merasa bahagia saat keduanya benar-benar akan menikah. Jin telah menyerahkan Yan di tangan orang yang tepat. Keduanya memang pantas bahagia. Ini undangan Yan dan Taeyong, mereka akan menikah. Maksudnya Yan kasih itu karena sudah tidak bersama lagi. Jin menggeleng. Seorang yang
dapat berada di depannya, lantas kenapa aku harus menjadi penghalang keduanya pantas bahagia? Dan aku juga tahu bagaimana hati Yen bukan untukku. Chen melihat gadis itu mata melurus ke arah jendela yang terbuka dengan pandangan sendu. Chen tahu dia telah banyak menyakiti gadis kecil itu, bahkan membuatnya seperti boneka. Dan kenapa bisa gadis seperti Ana sanggup bertahan dengannya? Ana, apakah kau tak membenciku? Kenapa kau menyukaiku di saat kau tahu bahwa aku brengsek dan bukanlah pria yang baik? Ana menoleh ke arah Chen. Chen, kau sudah tahu bagaimana perasaanku soal tak pantas itu. Bahkan suatu alasan, semua orang pantas mendapatkan yang terbaik. Hal itu juga berlaku padamu, Chen. Aku tak berharap kau membalas perasaanku. Hanya saja kau berhak tahu bahwa di sini masih ada wanita yang menginginkanmu dan menerimamu dengan sepenuh hatinya. Air mata Chen jatuh dan dia langsung mendekap tubuh Ana dengan erat. Hatinya berdesir saat mendengar kalimat itu. Mata Chen terpejam dan langsung saja bulir air mata itu jatuh. Ana merasa jantungnya berdebar kencang saat merasakan pelukan spontan Chen. Bahkan dia merasa baunya mulai basah dan Ana tahu bahwa Chen menangis walaupun tak ada suara isakan di sana. Ana, aku baru sadar bahwa aku benar-benar bodoh telah mengabaikanmu selama ini. Ana hanya diam, namun matanya mulai berkaca-kaca. Dan untuk saat ini, bolehkah aku berharap bahwa rasa itu masih ada untukku? Air mata Ana jatuh saat mendengar pertanyaan itu. Selama ini dia mendedikasikan hidupnya untuk Chen. Dia sudah memperhatikan Chen sejak dulu. Bahkan Ana rela tamat sekolah langsung menjadi model, bukan melanjutkan kuliahnya. Dia benar-benar dibuat terpesona oleh Kim Tae-hyung. Terima kasih ya, mulai detik ini aku akan membuat harapan itu menjadi nyata. Saat ini aku berada di depanmu, anakku akan berjalan perlahan ke arahmu. Biarkan aku belajar memulai segalanya, aku ingin memulainya lagi, hanya bersamamu. Air mata Ana jatuh saat mendengar ucapan Chen. Dia tidak percaya bahwa Chen akan belajar mencintainya. Chen menawarkan kening mereka berdua, kemudian dia meraih tangan Ana dan mengecupnya dengan perlahan. Chen berjanji bahwa dia akan mencoba lagi dengan Ana. Gadis itu membalas ciuman Chen dan mengelungkan tangannya di punggung pria itu. Hatinya membuncah bahagia. Dia akan membuat Chen nyaman dan membuat pria itu mencintainya.